Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rantursius Haloho dengan NIM 3119-322 kelas TI 1924. Audio Jungle. Di sini saya akan menjelaskan tentang Open System Interconnection atau OSI layer dengan mata kuliah dengan komputer. Audio Jungle. Baik, kita lanjut. Jungle. Pengertian OSI layer. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Jadi tujuan dari pembuatan OSI layer di sini menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Selanjutnya, 7 model OSI layer. Yang pertama yaitu application layer atau lapisan ketujuh. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadi suatu interaksi antara pengguna end user and aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Yang kedua, presentation layer atau lapisan ke-6. Lapisan yang ke-6 adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Dan yang ketiga, session layer atau lapisan ke-5. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Yang keempat yaitu transport layer atau lapisan keempat. Transport layer merupakan fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Dan yang menjadi yang kelima, network layer atau lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi atau IP, Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan Anda. Yang keenam, data link layer atau lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data, kelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Dan yang ketujuh merupakan physical layer atau lapisan ke-1. Dan model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Jadi cara kerja OSI layer yaitu yang pertama, application layer akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Yang kedua, kepada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data diselesaikan. Yang keempat, di dalam transport layer mengirim melakukan pemecahan data. Kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Dan yang kelima, network layer membuatkan sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Selanjutnya, di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik. Dan pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transportasi penerima. Dan langkah yang terakhir, alur jalannya proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer, nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Dan untuk kesimpulannya, kesimpulan dari OSI layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer.
Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsi masing-masing dengan cara kerja pengiriman dari setiap model dilakukan secara berurutan. Demikian penjelasan tentang OSI layer dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.